Kalau dari 8 itu cuma ada 6 kelompok di negeri itu atau di kota itu, ya berarti 6-nya yang dibagi. Kenapa begitu? Mazhab Syafi'i mengatakan amalan bil ayatil karimah, karena mengamalkan sesuai dengan ayat Al-Quran yang kita sebutkan tadi. Masa Umar bin Abdul Aziz di Bani Umayyah, 2 tahun beliau memerintah, seakan-akan tidak ada lagi orang miskin. Padahal kalau kita lihat waktu itu dalam beberapa kitab sejarah, mereka miskin, tapi hatinya dipenuhi dengan kekayaan. Di urung jino rata kaya apa, tapi mandung kasihan. Kalau ada yang dikasih ke orang miskin, dia akan mengatakan kapuk aja gede kilo kena merempok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung pelajaran seputar masalah zakat. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang zakat hewan atau binatang ternak. Dan kita sudah mendapatkan pengetahuan bahwa zakat yang wajib pada binatang ternak hanya pada 3 jenis binatang, yaitu unta, sapi, dan kambing, dengan syarat-syarat, yaitu harus mencapai nisab. Kalau unta dimulai dari bilangan 5. Barang siapa yang memiliki 5 ekor unta dan kemudian mencapai antara 5 dan 10, antara 5 dan 9, maka dia wajib mengeluarkan seekor anak kambing jantan yang berumur genap 1 tahun. Nanti yang dari 10 sampai 14 wajib keluarkan 2 ekor anak kambing betina, ya, dan seterusnya. Jadi dimulai dari 5 ekor. Kemudian pada zakat sapi itu dimulai pada 30 ekor. Barang siapa yang mempunyai peliharaan sapi sebanyak 30 ekor ke atas, maka dia mulai mengeluarkan zakatnya. Dan yang keluarkan adalah seekor anak sapi tabi'ah, yaitu anak sapi yang sudah berumur genap 1 tahun. Kemudian bagi yang memelihara kambing, zakatnya dimulai dari bilangan 40 ekor. Nah, untuk ketentuan detailnya silahkan dirujuk ke tabel hewan ternak tersebut di internet banyak, karena tabelnya panjang. Nah, itu syarat harus mencapai nisab, lalu harus haul. Haul itu menunggu setahun dari semenjak
sampainya nisab. Menunggu setahun dari semenjak datangnya nisab. Jadi bukan dari kapan mulai pelihara kambingnya, tetapi mulai dari semenjak nisabnya sampai. Tunggu setahun. Kemudian syarat berikutnya, ini saya ulang dulu sebentar, yaitu yang wajib dizakatkan hanya binatang ternak yang jinak. Kalau masuk kategori binatang liar, artinya dipelihara tapi liar, maka tidak terkena zakatnya. Kemudian syarat berikutnya yaitu harus berbentuk saimah, yaitu yang digembalakan, dilepaskan ke padang rumput. Dan padang rumput itu memang tumbuh, rumput-rumputannya tumbuh secara liar. Tapi kalau tidak digembalakan, artinya dikurung, lalu pemiliknya yang mencari rumput membawa ke kandang, atau binatang itu dikurung dengan tujuan diambil susunya, dijadikan tunggangan, dipelihara untuk diambil manfaat, membajak sawah dan seterusnya, maka walaupun melebihi nisab dia tidak terkena zakatnya. Baik, kira-kira itu yang paling penting untuk diingat dalam urusan membayar zakat hewan. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan bahas ke bab yang baru setelah kita selesai membahas tentang benda-benda yang wajib dizakatkan, mulai dari emas, perak, kemudian harta temuan, harta tambang, pertanian, perdagangan, kemudian binatang ternak. Maka berikutnya kita akan bahas masarifuz zakat, yaitu bagaimana mendistribusikan zakat. Yang pertama dibahas adalah manhum mustahiqu az-zakat. Siapa yang berhak menerima zakat? Orang-orang yang berhak menerima zakat itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui surat At-Taubah ayat 60. Allah mengatakan, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Jadi Allah mengatakan bahwa zakat itu, jadi waktu disebut innamas sadaqatu, sedekah itu yang dimaksud adalah sedekah wajib. Kata Allah, zakat itu hanya boleh diberikan. Kenapa kita mengartikan hanya boleh? Karena ada kalimat innama, ada penulisan yang disengaja oleh Allah dengan memakai kalimat innama. Innama itu lil hasr, untuk membatasi sesuatu. Makanya Allah membatasi yang boleh terima zakat hanya 8 kelompok. Siapa mereka? Fakir, miskin, amil zakat yang ditunjuk, kemudian orang-orang mu'allaf, lalu budak yang ingin membebaskan dirinya, lalu orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang berjuang di medan
perang atau fi sabilillah, dan wabnus sabil, yaitu orang yang sedang berada di dalam safar atau perjalanan dan kehabisan bekal. Nah, itu 8 orang itu yang boleh diberikan zakatnya. Dan itu dikuatkan dengan hadis, yaitu ketika Nabi menasihati Mu'az bin Jabal yang mau diberangkatkan ke Yaman, Nabi juga menyebutkan ambil harta dari orang-orang kaya dan berikanlah kepada orang-orang fakir di antara mereka. Baik, itu kelompok yang boleh menerima zakat. Nanti di luar kelompok itu jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Makanya tidak boleh kasih zakat untuk masjid, pembangunan sekolah, pembangunan pesantren. Itu tidak boleh dikasih zakat karena tidak termasuk 8 kelompok. Itu pandangan jumhur ulama. Nah, sekarang permasalahan berikutnya, hal yajibu ta'mimul asnaf as-samaniyah? Apakah wajib zakat itu diberikan ke semua 8 kelompok tadi, atau boleh salah satunya, atau 2 di antara 8, atau 3? Apakah wajib dibagi semua? Misalnya ada badan zakat mengeluarkan zakat untuk tahun ini, apakah wajib 8 kelompok itu dapat semuanya? Nah, ini sedikit terjadi perbedaan pandangan. Qala Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, yajibu sarfu jami'i sadaqat al-wajibah sawa'un al-fitrah wa zakatul amwal ila 8 asnaf. Jadi mazhab Syafi'i berpandangan wajib hukumnya membagi zakat kepada semua yang tersebut di dalam 8 kelompok tadi, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Jadi menurut mazhab Syafi'i wajib kena madu. Jadi tidak boleh 1 di antaranya atau 2 di antaranya. Ya, yang tentu yang dimaksud selama 8-8-nya ada. Kalau dari 8 itu cuma ada 6 kelompok di negeri itu atau di kota itu, ya berarti 6-nya yang dibagi. Ya. Kenapa begitu? Mazhab Syafi'i mengatakan amalan bil ayatil karimah, karena mengamalkan sesuai dengan ayat Al-Quran yang kita sebutkan tadi. Jadi ketika Allah menyebutkan 8 itu berarti semuanya. Lalu mazhab Syafi'i menanggapi ayat itu dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala ketika memakai kalimat lil fuqara, itu lam litamlik, lam untuk dimiliki. Artinya innamas sadaqatu lil fuqara, zakat itu lil, itu berarti milik. Berarti semuanya nama-nama yang disebutkan berhak sekaligus mendapatkannya. Jadi ini menunjukkan bahwa zakat harus diberi kepada semua yang disebutkan dalam 8 kelompok itu. Jadi setiap apa yang dikeluarkan oleh lembaga zakat itu dibagi 8. Jadi dibagi 8, maka semua orang mendapatkan 1/8 dari zakat tersebut.
Oh, tidak ada, cuma ada 6 kelompok atau 7 kelompok. Rupanya mu'allaf tidak ada, berarti dibagi 7. Ya, setiap dari yang 7 kelompok dapat 1/7. Nah, seterusnya sampai berapa yang ada. Tapi intinya semuanya harus dibagi dengan rata. Begitu pandangan mazhab Syafi'i. Wal ghalib wujuduhu al-an fil bilad arba'ah. Biasanya di satu negara atau di satu kota yang ada itu 4. Kebiasaan yang ada itu 4 golongan, yaitu al-faqir wal miskin. Faqir, miskin, gharim, orang yang terlilit hutang, wa bani sabil, dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang musafir yang kehabisan bekal. Biasanya yang ada 4. Artinya para musafir yang mungkin duduk ya, di satu tempat kehabisan bekal itu boleh ditolong dengan zakat. Kalau dalam zakat fitrah, mazhab Syafi'i mengatakan seandainya semuanya ada, maka yang diutamakan atau yang dilebihkan adalah fakir dan miskin. Jadi yang lain dapat, tetapi yang dilebihkan adalah fakir miskin. Karena zakat fitrah itu untuk membahagiakan fakir miskin. Kalau zakat harta, maka usahakan semuanya dapat. Berarti menyuruh zakat lang kampung yang payah dibuat list dulu. Dibuat list dulu berapa golongan dari 8 ini yang ada. Nanti yang ada cuma 6. Berarti dipersenkan menjadi 6 bagian. Dan tentu disesuaikan dengan jumlah. Kalau fakir miskinnya lebih ramai daripada mu'allaf, maka persennya juga lebih besar. Jadi bukan langsung dibagi 8 sehingga yang ada mu'allaf 1 orang di kampung, aku 1/8 kerja mandu. Tidak begitu ya. Jadi ketika dipersenkan itu ya tentu dibagi 8, tetapi sesuai dengan jumlah yang ada. Yang paling banyak fakir miskin. Orang terlilit utang sedikit, ya sesuaikan saja. Tapi intinya mazhab Syafi'i mengatakan wadai dah bagi zakat lang kampung nyan soso yang na dalam 8 kelompoknya, nyan wajib nak mandu. Wajib kena mandu. Ya. Begitu. Baik, kemudian itu pandangan mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut jumhur ulama, berarti Syafi'i tadi berbeda dengan pandangan jumhur ulama. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali itu mengatakan bahawa jawazu sarfi az-zakah ila sunfin wahidin. Ya. Dibolehkan memberikan zakat itu walaupun hanya ke 1 kelompok. Dan di antara 8 kelompok, sunnah hukumnya menurut mazhab Malik dibagi ilal muttar ay ashadduhum hajah ala ghairi. Dibolehkan dibagi ke 1 kelompok yang paling membutuhkan. Namun walaupun begitu, supaya tidak menimbulkan sengketa, maka juga dibolehkan untuk memberikan kepada semua dari 8 kelompok. Tetapi jumhur ulama itu mengatakan tidak wajib begitu. Sosok yang paling butuh dialah yang
diutamakan mendapatkan zakat. Nah, jumhur ulama mengatakan dalilnya dengan ayat yang sama. Namun ayat itu menyatakan bahawa kalimat demi kalimat untuk 8 kelompok itu sebenarnya hanya pilihan. Kalau mazhab Syafi'i tadi mengatakan dari 8 kelompok yang tersebut dalam ayat itu semuanya wajib dapat, karena Allah mengatakan lil fuqara wal masakin. Lil itu maksudnya semua 8 ini harus dapat. Tapi jumhur ulama mengatakan tadullu ala takhyir. Itu yang disebut oleh Allah 8 itu pilihan. Maka disesuaikan mana yang lebih membutuhkan. Jadi berbeda cara pandang. Kalau kita ikuti pandangan jumhur ulama dalam tabur kampung, urang gasin cukup ramai, maka kita boleh abaikan mualla, boleh abaikan orang terlilit hutang. Kalau menurut jumhur ulama, menurut Syafi'i tidak boleh, tetap semuanya harus dapat. Jadi ini perbedaan pandangan ini, kalau kita ambil kesimpulan, memang lebih bagus kalau memang ada kelompok-kelompok yang masuk dalam 8 ini, semuanya dibagi supaya tidak menimbulkan pertikaian. Namun persennya disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan. Baik. Jadi itu tentang pandangan apakah 8 kelompok ini harus dapat semuanya atau cukup yang membutuhkan di antara mereka. Terjadi perbedaan pandangan. Baik, kemudian Bapak Ibu, baru dijelaskan tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan 8 kelompok tadi. Yang pertama, kelompok pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu al-fuqara. Innamas sadaqatu lil fuqara. Fakir itu secara bahasa artinya membutuhkan. Dan orang fakir adalah man laysa lahu mal wala kasab yaqa'u mawqi'an min kifayatihi aw hajatihi. Yang disebut fakir adalah orang-orang yang tidak punya harta, juga tidak punya pekerjaan, dan hidup mereka benar-benar dalam keadaan membutuhkan. Itu disebut fakir. Tidak ada orang yang menanggung nafkahnya, tidak ada yang menanggung kebutuhannya, baik makan, pakaian, tempat tinggal. Itu masuk kategori fakir. Jadi fakir ini aswa'u halan minal miskin. Dia lebih susah hidupnya daripada orang miskin. Jadi derajat paling rendah dalam urusan ekonomi itu disebut dengan fakir. Sekaligus dijelaskan golongan yang kedua, yaitu orang-orang miskin. Orang miskin itu adalah allazi yaqdiru ala kasabin ma yasuddu masaddan min hajatihi walakin la yakfi. Sedangkan orang miskin, dia ada harta, dia ada pekerjaan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Itu disebut dengan miskin. Contohnya kalau dia perlu kebutuhan hidupnya sebulan itu perlu 1 juta, dia yang ada cuma 800, itu masuk kategori miskin. Sedangkan fakir memang tak ada. Jadi kalau bahasa sederhananya, fakir itu
pagi makan, siang itu sudah tidak tahu mau makan apa, itu fakir. Kalau miskin, pagi makan, dia tahu mau makan apa waktu siang dan malam, tapi dia bingung untuk makan apa besok harinya. Kira-kira menanlah perbandingan. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang fakirnya itu betul-betul orang yang tidak ada apa-apa, sudah sakit, tidak punya harta, tidak punya istri, tidak punya anak, kemudian tidak ada pekerjaan. Nah, ini orang yang paling utama untuk diberikan zakat. Sedangkan miskin punya uang tetapi tidak mencukupi. Dia punya istri, dia punya anak, gaji itu tidak mencukupi kebutuhannya. Tidak mencukupi bukan arti sesuai dengan nafsunya, tetapi memang secara normal kita mengatakan, kalau kita ukur kebutuhan hidup, kita akan mengatakan pandai nasib pengubinan. Makanya orang hari ini mengira kalau sudah ada kerja dikira bukan miskin, padahal banyak orang yang kerja tapi miskin. Contoh Pak begini, kalau kehidupan zaman modern, para honorer atau OB di perusahaan, itu gaji sebulan 700.000, dibayar pun 3 bulan sekali. Orang mengatakan begini, ji naik kerja ji makan tunya, saya bilang ya. Hai betul nak kerja makan tunya, tetapi cukup tak untuk hidup. Sekarang jangankan 800.000 Pak, kalau kita punya 3 orang anak, yang 2 sedang kuliah, yang 1 sedang di pesantren, kira-kira gaji 3 juta cukup tak Pak? Untuk sekolah anak aja udah habis, belum lagi untuk makan kita di rumah. Nah, jadi ukuran miskin itu setiap berkembangnya zaman maka berubah ukurannya. Jadi kalau kita sederhanakan, dia itu tak mencukupi hidupnya walaupun napeng. Maka kalau boleh kita bahasakan, untuk hari ini gaji-gaji yang di bawah 3 juta hanya miskin. Kalau dia punya tanggungan. Tapi kalau 3 juta tidak ada tanggungan, hidup membujang, kemudian tidak ada sesuatu yang wajib dia tanggung, itu sudah tidak masuk lagi kategori miskin. Jadi kalimat kunci, cukup tidak secara pandangan normal, cukup tidak. Kalau tidak cukup, dia miskin, maka orang yang begini boleh menerima zakat. Nah, nanti dengan mengetahui ukuran seperti ini, orang-orang yang merasa diri bukan orang miskin, nyan baik pegang-pegang roh. Kita gaji 6 juta, itu belum kena tunjang, belum lagi sertifikasi, belum lagi gaji 13. Ini jangan sampai mesunuh-sunuh bak terima zakat. Karena salah satu dari penghalang boleh terima zakat adalah kaya. Kalau kita sudah merasa diri lebih daripada cukup, haram terima zakat. Walaupun posisi kita seorang ustaz, guru ngaji, kalau kita kaya, baik terima zakat. Yang sesuatu yang tak takut terima, punuh balik dengan zakat. Sedangkan di keliling kita ni orang miskin kadang-kadang banyak sekali. Zakat fitrah tak boleh terima, zakat harta pun tak boleh terima kalau kita masuk golongan orang kaya. Yang terjadi bukan begitu, sebaliknya. Kalau tidak dikasih zakat, ngambek, pebengeh oleh hana jo zakat. Pegah bahawa panitia hana betul masa ike hana aku terima zakat donyo. Padahal je kaya. Inilah makanya yang membuat orang miskin dan kaya itu bukan pada harta sebenarnya. Sebenarnya pada hati. Di masa Umar bin Abdul Aziz itu orang hidupnya pas-pasan, tapi semua menolak zakat karena merasa
ada saudaranya yang lebih membutuhkan. Jadi begitu dia hantar zakat, dia mengatakan kasih ke rumah sana, saya sudah cukup insyaAllah, kasih ke rumah sana. Begitu dia hantar ke sana, orang itu pun mengatakan kasih ke sana, saya sudah cukup insyaAllah. Akhirnya tidak ada yang mau terima zakat. Itu di masa Umar bin Abdul Aziz di Bani Umayyah. 2 tahun beliau memerintah, seakan-akan tidak ada lagi orang miskin. Padahal kalau kita lihat waktu itu dalam beberapa kitab sejarah, mereka miskin tapi hatinya dipenuhi dengan kekayaan. Di urang jino rata kaya apa, tapi mandung kasihan. Kalau ada yang dikasih ke orang miskin, dia akan mengatakan kapu kajau gede kilo kena merempok. Di sinilah ya, berbedanya orang-orang yang taat dan faham tentang agama dengan orang-orang yang tidak memahami urusan agama. Jadi kalau begitu, 2 kelompok ini itu adalah kelompok yang berhak menerima zakat. Dan fakir itu lebih utama untuk dibesarkan jumlahnya dibandingkan miskin. Jadi waktu kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa berjalan bersama, kan salah satu yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah beliau membocorkan safinah, yaitu kapal laut, perahu, ya, membocorkan perahu, dirusak sama Nabi Khidir, dibocorkan, ya. Lalu Nabi Musa marah-marah mengatakan, kenapa engkau rusak perahu tersebut, padahal perahu tersebut milik orang miskin. Jadi waktu disebutkan itu perahu milik orang miskin, nanti Nabi Khidir baru kasih tahu bahwa dibocorkan itu karena ada perompak atau pembajak laut yang sedang mencari mangsa, dan kalau tidak aku bocorkan perahu ini, mereka akan mengambil perahu ini. Maka dibocorkan sedikit supaya perompak itu tidak tertarik. Itu rahasia Allah yang diberikan kepada Nabi Khidir. Cuma yang diambil oleh para ulama fikih, ketika Allah menyebutkan cerita itu, Allah berkata begini, wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Ya, ada perahu safinah, ada perahu yang dimiliki oleh orang miskin yang bekerja di laut sebagai nelayan. Disebut miskin, limasakin, tapi ada perahu. Kalau begitu, yang disebut miskin nabut ke? Ya, orang miskin itu ada kerja. Buktinya yang memiliki perahu saja masih disebut miskin. Ada alat untuk bekerja. Orang fakir malah tidak ada apa-apa. Nabi SAW ketika berdoa dalam satu hadis, tapi hadisnya ini Pak, dalam pandangan para ulama ada yang mengatakan hadis dhaif. Tapi Nabi pernah berdoa, yaitu dengan bunyi Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin, dan ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di surga bersama orang-orang miskin. Ya, jadi yang mau ditinjau, walaupun hadis ini sebahagian mengatakan dhaif, tapi mau ditinjau, Nabi itu berdoa itu hanya meminta untuk miskin, tetapi tidak meminta untuk menjadi fakir, karena dilarang berdoa untuk meminta sesuatu yang menghancurkan hidup sendiri. Makanya doanya tidak berbunyi Allahumma ahyini faqiran
wa amitni faqiran. Tak begitu, cukup miskin. Jadi mungkin karena kemuliaan orang miskin lebih dahulu masuk surga, orang miskin ringan hisabnya di hari kiamat, kan, tak banyak yang dipertanggungjawabkan dan seterusnya. Mungkin karena keadaan-keadaan seperti itu sehingga Nabi memohon agar berkumpul dengan orang miskin dan hidupnya miskin. Tapi ini dhaif, hadis ini dhaif. Tapi yang mau ditinjau, Nabi ketika doa itu tidak melebihi daripada miskin. Maksudnya hanggebi melakai bejit ke fakir hanggebi. Cukup kalau mau dimuliakan dengan cara disederhanakan hidup, ya cukup kategorinya miskin. Ya. Jadi dari kesimpulan itu semuanya, maka memberikan zakat dibolehkan kepada fakir, itu derajat yang paling utama. Kemudian yang kedua diberikan kepada orang yang miskin. Itu dua kelompok pertama. Kemudian kelompok yang ketiga yang diberikan zakat adalah al-amilun wal-amilina 'alaiha, yaitu orang-orang yang menjadi amil. Siapa itu amil? As-su'ad li jibayatis sadaqah, yaitu orang-orang yang bekerja untuk mengambil dan mendistribusikan zakat. Dia kumpulkan, dia berikan. Itu pekerja atau panitia bahasa hari ini. Dan amil yang boleh diberikan zakat, wa yustaratu fihim al-adalah, yaitu orangnya adalah itu adil, tidak suka berbuat maksiat, dan wal ma'rifah bi fiqhi zakat, orang yang faham tentang fikih zakat. Jadi termasuklah di dalamnya orang-orang yang mengumpulkan, menulis, membaginya, lalu menjaga harta zakat tersebut. Ini semua disebut dengan amil. Jadi amil ini Pak, itu betul-betul karena ini masuk kategori zakat, seharusnya amil ini juga berhak menerima sesuai dengan kerja. Jadi kerja, kalau sekedar numpang nama lalu tidak ada pekerjaan yang dilakukan, nyan kan amil ke, berarti hanya hak terima zakat. Dan yang berhak mengangkat orang menjadi amil adalah pemerintah yang sah. Kalau di kampung berarti diangkat oleh Pak Cik. Itu yang disebut amil. Jadi tak boleh kita mengatakan lu ku bagi sih. Misalnya ada orang yang kita kadang-kadang waktu mau mendistribusikan zakat, kita panggil anak muda, kajak kena oleh padum bro, kajuk gede kan, misal begitu. Itu yang ngantar-ngantar itu tidak disebut dengan amil. Dia yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Sebenarnya sesuai dengan kebutuhan saja. Nyo baik sampo amil setengah kampung, padahal kerja tak ada. Itu juga sebenarnya tidak berhak untuk diberikan zakat. Karena amil itu namanya juga waktu dipanggil amil. Amil itu yang bekerja. Bekerja apa? Memelihara, membagi, mengumpulkan, lalu membagi zakat. Dulu Pak, amil itu memang mengetuk dari pintu rumah ke rumah, kutip zakat. Amil hari ini umumkan di grup WA, sosok yang berhak terima zakat, intan menasah apa. Itu sebenarnya belum layak disebut amil itu. Artinya amil itu pertama cari list nama-nama yang wajib membayar zakat, ambil. Tu'khazu min aghniyaihim, ambil. Kemudian setelah kumpul bagi, cari lagi orang-orang yang berhak menerima zakat, mustahik zakat. Itu betul-betul bekerja, maka mereka mendapatkan jatah dari zakatnya, dari jumlah zakat yang dikumpulkan. Jadi gajinya yaitu gaji dalam zakat. Berapa jumlahnya? Ya sesuaikan juga persen tadi. Dia dapat jatah 1/8 dari 8 kelompok kalau ada semua.
Kalau 7 dia sepertujuh, tetapi disesuaikan dengan jumlah persen yang dibutuhkan. Begitu tentang orang yang ketiga.